Saya dari kelas C reguler dengan NIM 3201 1210001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan intelektual pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Mai Sari Lubis SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian intelektual, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, kemudian yang ketiga, karakteristik perkembangan intelektual, kemudian yang keempat, tahap-tahap perkembangan intelektual, kemudian yang kelima, perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perkembangan intelektual. Yang pertama menurut bahasa, kemudian menurut Mahfudin Salahuddin, kemudian yang ketiga menurut William Strauss, kemudian yang keempat menurut Jane Piaget. Yang pertama, pengertian menurut bahasa. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris intellect, yang menurut Kaplan diartikan sebagai yang pertama proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Kemudian yang kedua, kemampuan mental atau inteligensi. Kemudian yang kedua, menurut Mahfudin Salahuddin menyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau inteligensi, yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Kemudian yang ketiga, menurut William Strauss, beliau menyatakan inteligensi adalah kemampuan untuk menggunakan secara tepat alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Kemudian yang keempat, menurut Jane Piaget, beliau berpendapat bahwa setiap orang mempunyai sistem pengaturan diri dalam pada setiap kognisinya. Sistem pengaturan ini terdapat sepanjang hidup seseorang dan berkembang sesuai dengan perkembangan aspek-aspek kognitif, yaitu yang pertama, kematangan, yang merupakan perkembangan susunan syaraf sehingga fungsi-fungsi indera menjadi lebih sempurna. Kemudian yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, transmisi sosial, yaitu hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial antara lain melalui pengasuhan dan pendidikan dari orang lain. Kemudian yang keempat, ekuilibrasi, yaitu sistem pengaturan dalam diri anak itu sendiri yang mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian intelek tidak berbeda dengan pengertian inteligensi yang memiliki arti kemampuan atau melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat berkembang dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual itu ada dua. Yang pertama hereditas, kemudian yang kedua lingkungan. Dalam lingkungan memiliki dua unsur peran yang sangat penting dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama keluarga dan yang kedua sekolah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Kemudian sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Beberapa cara untuk meningkatkan perkembangan anak antara lain yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang ahli dan pengalaman dalam berbagai bidang pengetahuan. Kemudian yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik perkembangan intelektual. Karakteristik perkembangan intelektual yaitu operasional formal. Dalam operasional formal terdapat dua sifat, yaitu sifat deduktif hipotesis dan yang kedua sifat berpikir operasional kombinatoris.
Karakteristik perkembangan intelektual. Inteligensi pada masa remaja tidak mudah diukur, karena tidak mudah terlihat perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut. Pada umumnya, 3-4 tahun pertama menunjukkan perkembangan kemampuan yang hebat. Kemudian yang kedua, Kemudian yang selanjutnya akan terjadi perkembangan yang teratur. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang majemuk bertambah. Pada awal masa remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Pada masa ini, remaja telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Berpikir operasional formal memiliki dua sifat yang penting, yaitu yang pertama, sifat deduktif hipotesis. Dalam penyelesaian suatu masalah, seorang remaja akan mengawalnya dengan berpikir teoritik. Ia menganalisis masalah dan mengajukan cara penyelesaian hipotesis. Pada dasarnya, pengajuan hipotesis itu merupakan cara berpikir induktif di samping deduktif. Oleh sebab itu, sifat berpikir ini sebenarnya mencakup deduktif, induktif, dan hipotesis. Kemudian berpikir operasional juga berpikir kombinatoris. Sifat ini merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan cara bagaimana melakukan analisis. Anak berpikir operasional formal terlebih dahulu secara teoritik membuat metrik mengenai macam-macam kombinasi yang mungkin. Kemudian secara sistematik mencoba mengisi sel matriks tersebut secara empirik. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tahap perkembangan intelektual. Yang pertama, tahap sensorik motorik, yaitu pada usia 0-2 tahun. Kemudian yang kedua, tahap operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Kemudian tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu tahap sensorik motoris, yaitu pada usia 0-2 tahun. Pada saat ini anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan sensorik motoris yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan dari proses pematangan aspek sensor motorik tersebut. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Interaksinya dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya, sudah semakin berkembang. Berkembang dengan baik karena egosentrismenya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Baiklah, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal, terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan pada pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, mengenai perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Perbedaan individu dalam perkembangan intelek menunjukkan pada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Perbedaan individual peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri mereka dalam kemampuan keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar baik dari segi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian intelektual, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian karakteristik perkembangan intelektual, kemudian tahap-tahap perkembangan intelektual, dan yang terakhir perbedaan individu dalam perkembangan intelektual.